Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang begitu banyak untuk kita. Salat bering salam buat Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita semua, marilah sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendasari khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-52. Yang ayatnya telah kita bacakan tadi, yang artinya ketika Isa merasakan adanya tanda-tanda keengkaran di tengah-tengah umatnya, maka dia berkata, siapa yang akan menolong agama Allah? Berkatalah Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa, kami yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan bersaksikan kami ini adalah orang-orang muslim. Bapak saudara, ayat ini menyampaikan kepada kita bagaimana sensitifnya Nabi Isa alaihissalam terhadap situasi kondisi yang terjadi di sekitarnya. Falamma ahassa Isa, ketika Isa merasakan adanya tanda-tanda keengkaran, padahal Nabi Isa alaihissalam sebelumnya telah mendakwahkan, telah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah SWT. Nah, ketika Nabi Isa merasakan adanya hal yang kurang menguntungkan, adanya situasi kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Nabi Isa bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun menjawab, kami yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikan kami inilah orang-orang muslim. Bapak saudara, kisah Nabi Isa alaihissalam yang kita ambil sebahagian daripada perjalanan kehidupan beliau dalam mendakwahkan, mengajak umatnya, kayaknya cukup relevan juga untuk kita cuplik bagi kehidupan kita dewasa ini. Cukup relevan
untuk kita hadirkan dalam kehidupan nyata kita hari ini, yang mana kita masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang, yang ada di Indonesia juga mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup berat. Krisis kesehatan dengan COVID-19 yang akan mengarah nanti kepada resesi. Resesi akan mengarah kepada depresi keuangan yang juga nanti akan berujung kepada krisis. Nah, kalau itu dalam situasi kondisi seperti ini, maka Nabi Isa mengajarkan kepada kita untuk kita punya sensitivitas. Hissun, sensitif. Sebagaimana halnya juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW itu juga adalah orang yang sangat peduli, sangat care, sangat sensitif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang terasa berat olehnya akan penderitaan-penderitaanmu dan begitu harap akan keimananmu. Ini nampaknya Bapak, Saudara, sensitivitas itu muncul rupanya adalah ketika ada hubungan interaksi yang kuat dengan lingkungan di mana kita berada. Seperti daripada kisah, seperti ayat yang menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang terasa berat olehnya akan penderitaan-penderitaanmu. Kenapa Rasulullah SAW begitu merasakan akan keberatan kehidupan masyarakatnya? Kenapa? Karena memang Rasulullah ada bersama dengan mereka. Min anfusikum. Jadi kalau seseorang kurang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa, dengan kejadian-kejadian yang ada pada suatu masyarakat itu, memang menyebabkan sensitivitasnya juga sangat tipis. Kepeduliannya juga lemah. Tapi dua nabi yang Allah sampaikan dalam dua ayat yang kita bacakan tadi, karena memang Nabi Isa alaihissalam berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan umatnya. Rasulullah SAW memang hadir dalam permasalahan-permasalahan masyarakatnya, tahu dengan sejarah masyarakatnya, tahu dengan kehidupan masyarakatnya, tahu dengan peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakatnya. Maka dia memiliki sensitivitas untuk itu, memiliki kepedulian, memiliki rasa yang begitu kuat, sehingga dia hati-hati untuk berbicara dan hati-hati untuk bersikap dan hati-hati untuk merespon sesuatu. Kenapa? Karena memang dua nabi ini memang hadir tahu dengan sejarah daripada umatnya, sejarah dan memang beliau memang hadir dalam permasalahan-permasalahan masyarakatnya. Jadi kalau seseorang sensitivitasnya kurang, maka itu pertanda bahwasanya dia kurang menghayati sejarah daripada masyarakatnya dan lingkungan di mana dia berada. Yang seharusnya dalam situasi COVID yang berat ini, bahkan kita sama mengetahui bagaimana pemerintah kita mengambil langkah. Pada satu sisi kesehatan harus diketatkan, pada satu sisi ekonomi juga harus digerakkan. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki kekuatan yang kuat, dana yang kuat, dan sumber uang yang kuat untuk mengatasi ini. Maka seperti juga yang dicontoh oleh Nabi Isa tadi, ketika hal yang seperti itu dirasakan, sensitivitasnya begitu kuat, maka Nabi Isa berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong agama Allah ini? Seharusnya
Ketika seseorang merasakan permasalahan-permasalahan, keberatan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka dia melakukan konsolidasi, dia merapatkan barisan, menyatukan barisan, bukan menghadirkan ungkapan-ungkapan yang menyebabkan melemahkan persatuan dan rasa solidaritas. Seharusnya ketika permasalahan yang berat yang kita hadapi, maka ayat ini juga mengajarkan kepada kita, kisah Nabi SAW ini juga memesankan kepada kita, harus kita melakukan konsolidasi, merapatkan barisan. Tidak akan mungkin permasalahan COVID, permasalahan ekonomi, permasalahan resesi, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin akan kita hadapi setelah ini akan bisa kita hadapi dan akan bisa kita kurangi tanpa konsolidasi, tanpa kebersamaan, tanpa kerjasama, tanpa gotong royong di antara kita. Nah, ketika seseorang menyadari bahwasanya permasalahan yang dihadapi itu harus dilakukan dengan bersama-sama, maka dia akan menjaga mulutnya, dia akan menjaga pembicaraannya, jangan-jangan sampai kata-kata ucapan-ucapannya melemahkan daripada konsolidasi yang memang semestinya kita harus lakukan. Mudah-mudahan kita selaku orang yang beriman tetap mengamalkan dan melaksanakan, merapatkan barisan, melakukan konsolidasi, menguatkan persatuan, mengokohkan kebersamaan, meningkatkan gotong royong dalam menghadapi tantangan, wabah, dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini dan berkemungkinan juga akan kita hadapi selanjutnya. Mari kita tingkatkan sensitivitas kita. Mari kita tingkatkan kepedulian kita dengan kita mengetahui sejarah, mengetahui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu ataupun juga pada saat itu. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkenan Engkau memberikan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Berkenan Engkau mempertajam kepedulian dan rasa kami, sehingga dengan ketajaman rasa dan kepedulian itu menyebabkan kami hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berfikir, dan hati-hati dalam bersikap. Ya Allah, hadirkanlah kehati-hatian
yang itulah merupakan ciri daripada orang yang bertakwa untuk kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.